wabarakatuh. Halo sahabat Mimada, pada kesempatan kali ini saya Isnaini Maulia Kuratuluyun akan mengulas sedikit tentang haid. Yang pertama yaitu akan membahas tentang pentingnya mencatat darah. Perempuan harus benar-benar mencatat darahnya kapan awal datangnya haid dan juga berakhirnya haid. Karena ketika dia tidak mencatat, dia tidak akan tahu kapan dia haid dan kapan dia sucinya. Seperti contoh, ketika ada orang dia tidak mencatat sama sekali, kemudian keluar darah, tetapi sebelumnya dia tidak mengetahui berapa hari sucinya dan berapa hari haidnya, maka ketika darah itu keluar dihukumnya mutahayyirah. Maka kita perlu membuat seperti buku catatan kecil yang berisi kalender seperti kalender pada umumnya. Seperti contoh, kita membuat buku tahun 2025 bulan Januari. Misal tanggal 5 kita haid, bisa diberi silang dan diberi keterangan haid. Kemudian tanggal 15 suci, tanggal 15 juga diberi silang dan juga diberi keterangan suci. Jarak dari tanggal 5 sampai 15 yaitu 10 hari. Kemudian pada tahap kedua bulan Februari apabila keluar lagi haid tanggal 10, karena sudah mencapai minimal batas suci, maka darah yang keluar bisa disebut darah haid lagi. Kalau semisal dalam buku terlalu rumit, nanti bisa juga menggunakan handphone, karena di dalam situ juga ada kalender, nanti bisa diberi warna. Misal kalau haid warna merah, kalau suci warnanya kuning. Kemudian yang kedua, qadha salat apa sih yang dilakukan ketika haidnya berhenti? Seperti contoh, darah berhenti ketika waktu sholat asar atau sholat isya. Maka sholat yang perlu dikerjakan adalah tidak hanya sholat asar dan isya-nya saja, tetapi kita juga wajib mengqadha sholat yang sebelumnya bisa dijamak. Seperti contoh, kita suci darah haid berhenti pada waktu sholat asar, maka sholat yang dikerjakan adalah sholat asar dan juga mengqadha sholat duhur. Apabila darah keluar berhenti pada waktu sholat isya, maka sholat yang dikerjakan adalah sholat isya dan wajib mengqadha sholat maghrib. Tetapi berbeda juga ketika darah berhenti pada waktu duhur atau maghrib, maka yang wajib dikerjakan adalah waktu itu saja. Kemudian yang ketiga yaitu tentang tata cara bersuci. Yang pertama, sebelum kita bersuci atau mandi wajib dari haid, yang perlu kita lakukan adalah kita memotong kuku. Karena apabila di dalam kuku ada kotoran, itu bisa mencegah masuknya air ke dalam bagian dalamnya kuku. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah kita membersihkan kotoran yang ada di telinga kita. Setelah itu, tentu saja kita yang pertama yaitu niat. Bagaimana sih niatnya mandi wajib setelah haid? Yaitu nawaitul husla li raf'il hadatil akbari minal haidi lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan sebanyak 3 kali. Juga kuku-kuku juga dimasukkan air, karena di bawah kuku juga termasuk dalam bagian tubuh. Kemudian yang ketiga, membersihkan bagian tubuh yang tersembunyi seperti bawah ketek, dubur, pusar, dan kemaluan. Itu wajib dibersihkan tetapi menggunakan tangan yang kiri. Dan setelah itu kemudian dialirkan air. Setelah dialirkan air, kemudian tangan yang digunakan untuk membersihkan kotoran tersebut dicuci menggunakan sabun agar semuanya bersih dari hadas. Setelah itu kita melakukan wudhu. Setelah membersihkan, kemudian wudhu, kemudian kita baru meratakan air ke kepala sebanyak 3 kali. Kebanyakan perempuan itu ada yang berambut panjang dan juga berambut pendek. Nanti untuk mengantisipasi airnya masuk sampai ke rambut bagian bawah, nanti bisa digosok menggunakan tangannya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu membasuh seluruh tubuh dari bagian kanan terlebih dahulu
Setelah itu baru dilanjutkan ke bagian yang kiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.